Halo Sobat Almira Grape, apakah rekan-rekan ingin memiliki pohon anggur dengan buahnya yang lebat seperti ini? Atau rekan-rekan pengangguran ingin memiliki pohon anggur dengan usia yang 6 bulan tapi sudah bisa menghasilkan buah seperti ini? Nah, kita lihat ini adalah pohon anggur yang masih berusia 6 bulan. Coba maju sini. Nah, kita lihat batangnya juga masih seperti ini, sebesar jempol lah ya. Tapi buahnya lihat, alhamdulillah meskipun usianya 6 bulan sudah cukup lebat bisa menghasilkan buahnya. Nah, seperti apa tips yang kami lakukan atau langkah-langkah yang kami lakukan di kebun kami sehingga usia pohon meskipun 6 bulan sudah bisa dibuahkan? Yuk kita simak berikut ini. Memiliki pohon anggur dengan buah yang lebat adalah tentunya menjadi impian semua para pengangguran ya. Apalagi dalam waktu singkat pohon sudah bisa dibuahkan ya. Nah, kami di sini di Almira Grape memiliki target tersendiri dalam hal masa waktu pembuahan dari sebuah pohon yang baru ditanam. Jadi kita di sini menargetkan itu setiap pohon yang baru ditanam maksimal setelah 6 bulan ditanam itu harus bisa dibuahkan. Dan ini adalah beberapa pohon yang usianya 6 bulan. Ini adalah Gospi ya, dengan menggunakan rootstocknya SO4. Ini buah-buahnya sudah cukup banyak dan lebat ya, meskipun usianya baru 6 bulan. Dan batangnya pun masih kecil ya. Nah, apa yang kami lakukan? Nah, rekan-rekan bisa mengikuti apa yang kami lakukan di sini. Semoga rekan-rekan pengangguran pun bisa menghasilkan pohon anggur dalam usia yang begitu singkat, bisa menghasilkan buah yang begitu lebat. Ya, ini buahnya. Oke. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menghasilkan pohon anggur yang cepat berbuah, yang pertama, cari sebuah lokasi atau areal tanam yang ideal ya, baik bagi yang akan ditanam grounding langsung ke tanah ataupun bagi tabulam pot. Lokasi hidup ya, lokasi tanam ya. Apa yang dimaksud dengan lokasi tanam yang ideal? Satu, perhatikan apakah ketika pohon anggur yang akan ditanam di area tersebut dari sejak pagi sampai sore akan terkenam oleh matahari atau tidak. Jadi maksudnya apakah area tersebut yang akan ditanami oleh pohon anggur ada halangan tidak matahari masuk ke dalam wilayah tersebut ya, apakah terhalang oleh bangunan, apakah terhalang oleh pohon dan sebagainya ya. Jadi yang pertama, cari lokasi yang area lokasinya itu benar-benar matahari pagi sampai sore itu bisa masuk tanpa ada halangan sedikit pun. Ya. Jadi satu itu yang syarat lokasi ideal. Yang kedua steril. Apa yang maksud steril? Steril di sini itu dari berbagai macam tanaman, ya. Jadi usahakan di area tersebut seminimal mungkin tidak ada pohon yang lain. Apalagi misalkan di daerah tersebut ada pohon mangga, pohon pepaya, cabai, nangka, dan segala macamnya. Kenapa? Karena pohon-pohon tersebut itu akan memberikan resiko penyebaran penyakit terhadap pohon anggur. Jadi usahakan yang kedua, area yang akan kita tanami itu adalah areanya steril, bebas daripada pohon-pohon yang lain. Diusahakan seperti itu, ya. Jadi yang pertama, usahakan matahari masuk
sejak pagi sampai sore, dan yang kedua adalah usahakan area tersebut steril, bebas dari tanaman yang lain. Nah, jika rekan-rekan sudah menemukan area yang ideal yang telah disyaratkan oleh saya tadi, kemudian langkah berikutnya adalah coba digali ya tanah tersebut, mungkin sekitar 50 cm. Ketahui dalamnya itu seperti apa. Apakah di dalamnya itu tanah tersebut berupa ada kandungan tanah liat, tanah lempung, tanah berpasir, atau sebagainya. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Untuk mengetahui ya rootstock apa yang akan digunakan di area tanam tersebut. Karena apa? Karena pohon anggur itu harus cocok dengan tanah yang akan kita tanam. Ya, apakah dia berpasir, apakah dia lempung, apakah dia tanah liat, itu harus disesuaikan dengan rootstock. Ya, misal ketika kita gali ternyata tanah yang kita dapati itu kebanyakan mengandung tanah liat, maka pilihlah rootstock SO4 karena SO4 memiliki toleransi yang tinggi terhadap tanah liat. Ya, oke. Jadi langkah ketiga, gali tanah tersebut untuk mengetahui kandungan daripada isi tanah tersebut. Setelah diketahui kandungan tanah yang ada di dalamnya, langkah berikutnya yang keempat yaitu tentukan rootstock. Sesuaikan dengan kondisi tanah yang ada di dalamnya. Oke, jadi setelah rootstock kita ketahui, ya, setelah rootstock kita pilih sesuai dengan kondisi tanah yang akan kita tanami, langkah kelima adalah pemilihan varian anggur ya. Nah, ini cukup penting. Kenapa? Karena masing-masing varian itu memiliki keunikan tersendiri, memiliki spesifikasi tersendiri. Ada yang mudah dibuahkan, ada yang susah untuk dibuahkan ya. Nah, bagi pemula pilihlah varian yang memang sangat mudah untuk dibuahkan, istilahnya genjah gitu ya. Ya, varian yang kami rekomendasikan, yang pertama adalah Jupiter ya. Itu jelas sangat genjah sekali ya. Meskipun nutrisi generatifnya sedikit, tapi dia akan tetap berbuah banyak. Yang kedua akademik ya, varian akademik. Yang ketiga Gospi. Yang keempat Transfiguration ya. Yang kelima Ninel. Nah, yang keenam Baikonur ya, Baikonur. Yang ketujuh Dixon. Dixon cukup genjah, cuman dia matangnya agak lama ya. Kemudian varian yang lainnya Herald ya, Herald dia cukup genjah juga. Kemudian varian lainnya yaitu Everest ya, Everest. Kemudian varian yang lainnya juga yaitu yang ke-10 varian Julian ya. Jadi nah itu adalah 10 varian yang kami rekomendasikan agar bagi para pemula, karena sifat dari 10 varian itu sangat genjah ya. Nah, jadi saya ulang ya, langkah pertama tadi itu cari lokasi yang bisa ditembus matahari, cari lokasi yang steril, ketahui isi tanah dalam yang akan ditanam. Yang ketiga, yang keempat, sesuaikan rootstock dengan kondisi tanah yang ada. Yang kelima, cari varian yang genjah ya. Nah, berarti ketika hal ini sudah dipenuhi, berarti kita sudah punya bibit kan ya, bibit dengan rootstock yang sudah disesuaikan dengan kondisi tanah kita. Langkah selanjutnya adalah penanaman. Nah, dalam penanaman tentu kita harus mempersiapkan lubang tanam. Nah, lubang tanam ini bisa dibuat dengan ukuran ya minimal 50 kali 50, bisa lebih besar lebih bagus ya. Nah, lubang tanam ini selanjutnya kita harus isi juga dengan media tanam. Kenapa harus diisi dengan media tanam olahan? Karena bibit yang baru itu masih sangat rentan ya, masih sangat muda, akarnya masih halus ya, masih sensitif, sehingga dibutuhkan media tanam yang gembur dan poros ya untuk menunjang pertumbuhan
bibit yang masih muda. Apa saja media tanam yang diperlukan atau yang dibuat? Yang pertama itu adalah media tanam yang gembur, yang hitam ya, atau yang subur. Bisa dari sawah, bisa. Yang bagus itu biasanya media tanam tanah yang bekas ini perkebunan bambu ya. Yang kedua, persiapkan kotoran hewan yang sudah difermentasi. Kalau misalkan mau beli langsung yang sudah fermentasi sudah banyak ya, usahakan yang sudah lembut ya, jangan yang masih berupa geruntulan gitu ya. Yang ketiga, sediakan sekam mentah ya. Bagusnya ini sekam lapuk ya. Yang keempat, sediakan sekam bakar ya. Yang kelima, sediakan kokopit. Kenapa saya menyarankan kokopit? Karena kokopit ini bisa menahan air ya. Jadi kita bisa menghemat air dan membuat kondisi media tanam menjadi lembab ya. Nah, opsional yang keenam itu adalah kompos ya. Kompos ini bisa kompos bambu, bisa kompos dedaunan yang lain gitu ya. Nah, silakan, berarti kita akan menanam bibit tadi ya yang sudah dipilih. Bibit yang dengan rootstock yang sudah disesuaikan dengan kondisi tanah dan juga varian yang sudah disesuaikan dengan kegenjahannya ya. Ketika sudah ditanam ya, biarkan selama 1 atau 2 minggu ya. Jadi jangan dikasih pupuk apapun dulu selama 1-2 minggu. Toh di dalam media tanam tersendiri sudah ada pupuk organik, yaitu kotoran hewan ya. Jadi selama 1-2 minggu biarkan saja dulu, biarkan dia si bibit tadi menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya ya. Akarnya menyesuaikan dengan kondisi tanahnya, pohon bibit ke atasnya itu menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya ya. Jadi sekali lagi biarkan selama 1 atau 2 minggu ya. Nah, langkah selanjutnya ketika bibit sudah ditanam ya, sudah dibiarkan selama 1 sampai 2 minggu hingga terlihat ada pucuknya gitu ya, ada tanda-tanda kehidupan tumbuh. Nah, baru kita masukkan pupuk. Nah, di kami di Almira Grape, pupuk apa yang diberikan pertama kali ketika bibit ditanam di awal ya. Jadi pupuk yang kita gunakan adalah ini, pupuk basic ya. Ini pupuk sudah terdiri dari NPK ya, nitrogen, fosfat, kalium, juga ada mikronya, juga ada zat perangsang tumbuhnya. Cuman untuk NPK-nya kita sudah sesuaikan ya kondisinya untuk tanaman di awal pertumbuhan, di mana pupuk basic ini lebih diarahkan kepada perkembangan akar ya. Jadi pupuk ini ditujukan kepada perkembangan akar sehingga pada saat awal pertumbuhan akarnya sudah banyak untuk siap menyerap nutrisi selanjutnya ya. Nah, jadi ketika sudah 2 minggu sudah ada pertumbuhan, segera berikan pupuk yang kami racik ini, yaitu pupuk basic. Nah, penggunaan pupuk basic tadi itu digunakan selama 1 bulan ya. Nah, karena selama 1 bulan dirasa cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan akar. Setelah 1 bulan penggunaan pupuk basic, kami selanjutnya adalah menggunakan pupuk ini, yaitu pupuk vegetatif hasil racikan kami. Nah, pupuk vegetatif ini jelas diperuntukkan untuk pertumbuhan pohon anggur ya, dimana di sini terdapat kandungan nitrogen juga, fosfat juga, kalium juga sudah terdapat. Cuman komposisinya kita bedakan untuk menunjang pertumbuhan pohon anggur. Selain itu di sini juga sudah terdapat zat perangsang tubuh, hormon, juga ada pupuk semprotnya. Jadi ini sudah lengkap ya. Nah, jadi ini adalah hasil dari pupuk pertumbuhan vegetatif yang kami buat. Ini hasilnya, daunnya cukup hijau ya, kemilau, menandakan nutrisi cukup lengkap ya. Kita lihat daunnya juga cukup besar ya, dan kelihatan pohonnya vigor ya. Coba lihat, pohonnya cukup vigor. Ini sulur-sulurnya juga begitu banyak ya, dan ini kelihatan vigor. Oke. Nah, selama masa pertumbuhan, selama masa perkembangan pohon diharapkan terjadi selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini usahakan semua tunas air
yang ada di batang primer itu dibuang, ya. Jadi sisakan daun saja, ya. Sisakan daun saja. Kenapa demikian? Ini untuk mengurangi nutrisi yang terbuang. Jadi biar fokus nutrisi ini pada pertumbuhan ke atas, ya, tidak ke samping. Karena kalau tunas air yang berada di batang primer ini, dia akan tumbuhnya ke samping. Maka setiap tunas air yang ada di pohon, di cabang primer, di batang primer itu kita buang, ya. Biarkan sisakan daun saja, ya. Jadi buang, semuanya buang. Nah, ketika pohon sudah sampai ke atas, untuk memperpendek waktu, untuk menimbulkan atau menumbuhkan cabang sekundernya itu tidak usah dipotong, ya. Tidak usah menumbuhkan cabang sekunder berasal dari bud, tidak usah. Karena untuk tumbuh tunas baru dari bud itu cukup memakan waktu antara 2 sampai 3 minggu. Jadi ketika sampai ke atas itu dibelokkan saja, ya. Jadi ini namanya single cordon dengan sistem para-para. Ya, kalau misalkan rekan-rekan menggunakan sistem teralis, maka mungkin sekitar 1 meter dibelokkan langsung. Ya, karena saya di sini menggunakan sistem para-para single cordon, maka ketika sudah mencapai atas dibelokkan, biarkan sekundernya tumbuh. Ya, jadi tidak usah dipangkas untuk menumbuhkan cabang sekunder. Nah, untuk mempercepat lagi, tadi saya katakan bahwa tunas air yang di bawah di cabang primer itu harus dibuang, ya. Dengan demikian pertumbuhan akan fokus ke atas, cepat ke atas, ya. Nah, untuk menumbuhkan cabang tersier, karena buah kan itu akan dihasilkan dari cabang tersier, kami menggunakannya itu dari semuanya tunas air. Jadi ketika tunas air yang tumbuh di atas, yang ini itu kami biarkan, ya, dia akan menjadi bakal calon tersier, ya. Jadi tunas air yang ini kita biarkan dia tumbuh, ya, untuk dijadikan sebagai bakal calon tersier, ya. Yang ini tersier, yang bawah kita buang, ya. Nah, kami di sini menggunakan jarak tanam atau panjang sekunder itu 2 meter, ya. Jadi ini satu pohon sampai pohon berikutnya itu jaraknya ada 2 meter. Jadi biarkan sekunder tumbuhnya hingga 2 meter. Kalau misalkan yang menggunakan teralis juga sama, misalkan dia ambil 1 meter, ketika sudah nyampe 2 meter maka dipangkas, ya. Tahan pertumbuhannya, jangan sampai sekundernya tumbuh lagi. Biarkan nutrisinya mengalir ke tersier yang berasal dari tunas air, ya. Jadi nanti kita akan memelihara tersier yang berasal dari tunas air, ya. Dan selama masa pertumbuhan tetap kita mesti menggunakan pupuk ini, karena pupuk ini penggunaannya selama 1 minggu sekali. Pupuk ini selama pertumbuhan mungkin bisa digunakan 5-6 bulan. Ketika sekunder sudah sampai 2 meter tadi, kita tahan pertumbuhannya, sekunder jangan sampai tumbuh lagi. Biarkan nanti yang tumbuh itu adalah tersier yang berasal dari tunas air. Semua tersier yang berasal dari tunas air tahan di mata tunas dengan jumlah 15 atau sekitar 1,5 meter, ya. Jadi ketika tunas air atau tersiernya itu usahakan sampai 1,5 meter atau 15 mata tunas. Jika ada yang sudah mencapai 15 mata tunas atau 1,5 meter, bisa dipotong, ditahan pertumbuhannya, tahan jangan sampai dia tumbuh lagi. Biarkan tersier-tersier yang lain itu mengikuti agar seragam, gitu ya, agar seragam. Terus yang lain hingga 15 mata tunas atau 1,5 meter, ya. Jika dirasa semua tersier yang kita tumbuhkan sudah mencapai 15 mata tunas atau 1,5 meter, baru pupuk vegetatif kita ganti dengan pupuk generatif, ya. Nah, ini pupuk generatif digunakan pada saat pohon sudah dirasa masuk masa generatif, ya. Ini adalah pupuk untuk pembuahan. Jadi ketika
tersier yang sudah semuanya mencapai 15 mata tunas atau 1,5 meter, ditahan pertumbuhannya, kemudian kita masukkan pupuk generatif. Pupuk generatif ini dilakukan sebelum sebelum pruning, sebanyak pemupukannya itu 3 kali, ya. Setelah pemupukan 3 kali, dilakukan stres air atau pengurangan air selama 2 minggu. Setelah pengurangan 2 minggu, masukkan kembali pupuk, baru dilakukan pemangkasan, ya. Nah, untuk pemangkasan, karena ini adalah pembuahan pertama dan pohon masih berusia 6 bulan, artinya pohon masih muda, itu pemangkasannya dilakukan di long, ya. Jadi antara 7 sampai 9 mata tunas dengan tidak membuang daunnya. Ya, jadi daun yang di mata tunas 1 sampai 7 itu jangan dibuang. Kenapa demikian? Karena pohon dengan usia 6 bulan itu masih rentan. Ya, jadi dikhawatirkan jika kita melakukan pruning total dengan membuang daun, maka dikhawatirkan pohon akan mati, ya. Jadi dengan adanya tunas air tersier yang tumbuh dari tunas air juga akan mempercepat, ya, proses pembuahan. Kita tidak perlu memerlukan foundation pruning. Kita tidak memerlukan tersier yang ditumbuhkan dari bud. Jadi tunas air yang sudah tumbuh kita jadikan tersier. Nah, seperti ini contoh. Coba maju. Nah, kita hitung ya. Ini kan pembuahan pertama ya, pohon usia 6 bulan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di 8 kita dipangkas ya. Oh, 9 kita pangkas. Nah, di 9 ini tumbuh 2 cabang lagi dari bud ke-8 dan bud ke-9. Ya, dari bud ke-9 kita lihat ada 2 dompol yang tumbuh ya. Kemudian dari bud 8 juga ada tumbuh 2 dompol ya. Bud 2 dompol buah ya. Nah, jadi tekniknya seperti itu. Jadi ketika pohon anggur pada saat pembuahan pertama di kami itu usia 6 bulan, pemangkasannya dilakukan dengan menggunakan long, dan daun yang di bud 1 sampai bud 8-nya itu tidak dibuang. Jadi daun-daun yang tua ini tetap dipertahankan. Ya, tetap dipertahankan. Ya. Nah, itu. Jadi pada saat masa generatif yang paling penting itu penuhi nutrisi. Ya, penuhi nutrisi generatifnya agar pada saat kita pangkas pohon mengeluarkan banyak bunga. Ya, seperti yang ini, lihat contohnya. Ya, alhamdulillah pohon kami di sini sudah banyak mengeluarkan buah. Ya. Lakukan pengurangan air sebelum pemangkasan, bisa melakukan stres air, dilakukan selama 2 minggu, atau kalau misalkan di tabur lampot bisa 1 minggu. Ya, kenapa pengurangan air itu dilakukan? Agar pertumbuhannya fokus kepada bunga ya, bukan pada daun. Nah, ketika beri-berinya sudah sebesar antara 3 sampai 4 mili ya besarnya, maka berikutnya pupuknya ganti. Jadi bukan lagi ke pupuk generatif, tapi ke ini, pupuk genit, yaitu pupuk untuk pembesaran buah. Nah, ini pupuk yang digunakan selama masa pembesaran buah, digunakan selama kurang lebih 3 bulan atau 100 hari selama masa pembuahan. Ya, jadi ini fungsinya pupuk ini untuk memperbesar buah, mengurangi kondisi cacat pada buah seperti burik, ya, pecah-pecah, rontok, segala macamnya. Nah, sama pupuk ini juga mengandung NPK, cuman sudah disesuaikan dengan kondisi pohon dan buahnya. Juga mengandung zat perangsang tumbuh dan juga hormon-hormon. Selain buah yang akan dihasilkan nanti besar, buahnya pun akan glowing gitu ya. Seperti terlihat yang di bawah di sana. Nah, ini yang udah lama, yang sudah menggunakan pupuk genit. Ya. Nah, kita lihat buahnya itu
glowing gitu, ada kemilaunya, menarik untuk dilihat gitu ya. Nah, lihat ini yang sudah Verizon, kita lihat buahnya cukup cantik ya, ada kesan glowingnya gitu ya, merona, kelihatan cantik ya. Nah, itu dia tips-tips dari kami bagaimana caranya agar pohon anggur bisa dibuahkan pada saat usia 6 bulan ya. Dengan demikian maka kita tidak perlu terlalu lama untuk menunggu pohon anggur untuk dibuahkan untuk mendapatkan hasilnya ya. Selain itu, pupuk-pupuk yang kami gunakan adalah semuanya racikan kami sendiri, disesuaikan dengan pohon anggur, dan sudah terbukti hasilnya di kebun kami ya, karena kebun kami ini adalah kebun produksi di mana buah-buahnya itu dijual kepada halayak umum dengan cara petik langsung gitu ya. Oleh karenanya buah di sini harus kuantitasnya harus banyak ya, juga kualitasnya juga harus bagus gitu ya. Nah, semua pupuk-pupuk yang ada di kami itu racikan kami sendiri, bisa didapatkan di link deskripsi ya. Nah, itu dia tips dari kami, cara agar pohon anggur bisa dibuahkan pada saat usia 6 bulan. Semoga bisa diikuti dan semoga berhasil, dan semoga tips yang kami berikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.